Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Pada happy nggak Pak Haji naik? Yang benar. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, Alhamdulillah ya. Memang banyak sekali yang bertanya-tanya, kok pencerahan nggak pernah ada, kok live-nya malah privat doang. Coba nih Bapak Ibu, dari sekian tadi yang bertanya, kalau kata Pak Haji, alah pertanyaannya jadul-jadul. Ya, itu lagi. Pak, mohon maaf itu anaknya Pak, jangan dimasukin Pak. Ini isinya orang-orang punya utang semua loh Pak. Bukan apa-apa Pak, anak Bapak tuh belum tahu apa itu utang. Takutnya ketularan. Jangan bener, bukan nggak boleh bawa anak kecil. Anak saya aja pengen masuk kadang-kadang ya. Bebas dong anak gue ya kan. Nggak mau saya kasih masuk, bahaya Pak. Ini kan isinya utang semua ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, sebenarnya kan ilmu RDA itu ilmu Allah yang mana hampir rata-rata ya gitu. Bahkan yang belum kesini aja udah praktekin banyak yang terkabul ya. Coba dari tadi saya belum absen nih ya, saking semangatnya Pak Haji langsung. Itu Pak Haji habis privat dari siang. Ada yang tahu nggak tadi Pak Haji on jam berapa? Siapa bilang jam 1? Hah? Jam 12 lewat dikit. Ba'da zuhur Pak Haji langsung on ya. Kebayang sekarang jam berapa? Setengah 11 ya. Berapa jam tuh Pak Haji cuap-cuap ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita punya guru energinya wow. Coba Bapak Ibu sekali aja nemuin orang yang curhat tentang anugerahnya, sekali aja, sakit nggak kepala? Satu mungkin belum, dua juga belum, tiga nyut-nyutan tuh Pak. Bener, ngetes dah sekali-sekali dah. Bu, ada yang lagi pada punya masalah gak? Curhat dah sama saya. 1, 2, 3, abis itu otak berdenyut Pak. Karena itu energi negatif yang diberikan. Coba kalau Bapak Ibu cerita tentang kebahagiaan. Bu, tau gak? Saya habis cair loh 2 miliar loh. Yang denger aja seneng, ya kan? Padahal gak ngerasain. Tapi kalau, Bu, saya pusing nih, suami saya kenapa ya udah 2 hari gak pulang-pulang. Aduh saya gak tahu Bu, apa jangan-jangan selingkuh. Nah ya kan, kebayangkan Bapak Ibu. Nah itulah hebatnya guru kita. Udah berapa banyak kali itu yang pada konsultasi ya. Nah ada gak malam hari ini Bapak Ibu yang naik di aula habis ikut privat tadi, ada gak? Banyak ya, ada beberapa ya diantaranya ya. Mungkin ada yang pulang, ada yang lanjut ya. Nah bagi yang belum ikut privat ya, yakin Bu, Pak, pasti Allah kasih rezekinya. Pasti saya bisa privat ya. Jangan ada kata-kata uang dari mana? Pak Haji kapan ya buka privat gratis? Aduh, Pak, Bu, yang gratis mah ini aja nih ya. Ekonomi, kelas ekonomi ya. Kenapa privat harus sedekah 2 juta? Kenapa harus 10 juta? Kenapa harus 100 juta? Kenapa harus 1 M? Dan rata-rata yang pada maksain tuh kobul. Wajar nggak Bapak Ibu? Sangat wajar. Sedekahnya wani, berani ya. Ini kagak. Hajat gede, duit banyak, sedekah 100 juta mikir. Saya belum pernah seumur-umur sedekah 100 juta. Rugi banget, ngapain? Toh selama ini saya nggak sedekah kaya raya kok. Cuman sedekah 1 juta 2 juta kaya raya. Pak, Bu, itulah Allah ngetes dengan cara semakin dikasih banyak semakin pelit. Ya kan? Lama-lama nggak sadar. Kata Allah, malaikat, baiknya gimana nih si pelit nih? Kita
cabut sekaligus ya kan, biar dia comeback, apa asetnya aja kita hajar, ambil pelan-pelan ya kan. Coba gimana kalau asetnya dulu Allah baik, asetnya lah diambil, bahkan dibikin minus alias utangnya eman. Muncul RDAY. Wah, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ini yang saya cari. Datanglah ke RDAY. Ya kan? Oh, bisa ya ternyata hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Bisa Bapak Ibu ya. Coba dari sekian banyak yang hadir, adakah Bapak Ibu yang hajatnya sudah terkabul, hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil? Ibu Cantika bukan sih? Wah, dia lagi. Stok lama lah. Yang lain coba, ada nggak? Bapak ada nggak yang utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset? Nggak ada. Dari sekian banyak ini nggak ada yang lunas nih utangnya, belum. Bapak udah pernah ngalamin? Sini Pak. Come here Pak. Kadia Pak. Sini Pak. Ini stok baru nih, ganteng lagi ya kan? Mirip Ariel. Coba Pak, kenalkan dulu, nama siapa, asal dari mana? Assalamualaikum semuanya, nama saya Roni dari Kota Serang dan hari ini saya pertama kali datang ke RDAY. Pak Roni? Iya, kalau istri udah 3 kali sama ibu. Pak Roni bukannya tamu Pak Haji yang dari dulu ya? Yang juragan sembako, bukan? Bukan, saya baru datang. Pak, geser sini dikit Pak. Oh beda ya, itu Haji Roni. Pak, tadi kan saya tanya, ada nggak yang hutangnya lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa bayar? Bapak angkat tangan kan? Ya, karena coba ceritain. Ini biar yang pada punya utang bisa lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa bayar. Gimana Pak caranya? Sebelumnya gini Bang, saya juga hampir nggak percaya. Hampir? Nggak percaya. Berarti setengah-setengah ya? Iya. Kalau nggak percaya kan 100% tuh. Betul. Kalau hampir? Nggak percaya karena saya nggak pernah bayar lunas itu rumah. Gitu. Nggak pernah? Bayar lunas rumah, justru lagi downnya lagi kerjaan, udah resign dan nunggak 4 bulan. Tapi nunggak 4 bulan? Iya. Sebulan berapa tuh cicilan? 1.070.000. Oke, berarti 4 juta minus ngutang. Iya. Oke. Tapi pada saat mau dicicil, kemarin istri bilang di bank BTN-nya kok udah lunas. Itu masih berapa tahun Pak cicilan? Masih lama banget Bang. Banyak banget? Iya, saya Oke. 15 tahun cicilan. 15 tahun? Iya. Baru berjalan berapa lama? Kurang lebihnya 5 atau 6 tahun deh. Baru berjalan 5-6 tahun, berarti masih ada kurang lebih sekitar 10 tahunan. Iya. Nah, berapa 4 bulan ya? 4 bulan tadi itu nggak pernah belum ada uang ya. Jadi Betul. bukannya kamu bayar kan, karena nggak ada uang. Terus pas istri mau bayar atau dicicil, pas mau dibayar 1-2 bulan dulu. 1-2 bulan dulu. Tapi si nomor registrasi pembayaran itu ketolak gitu. Katanya sudah terbayar. Di situnya keterangannya lunas. Lunas. Iya. Berarti tinggal bayar bulan yang berikutnya. Justru itu lagi ditanyakan ke bank, kata banknya itu udah lunas, tapi ada yang ngomong nomor tagihannya aja dimasukin ke dicek. Ya dicek gitu kan, biasanya bisa, tapi pas dicek tuh nggak bisa ketolak gitu loh. Ketolak. Iya. Kalau bisa ketolak permanen ya. Amin. Amin. Pak, tahu RDAY dari mana awalnya? Awalnya dari ibu. Dari ibu? Iya, ibu yang ngajak ke sini. Ibu kesini nggak malam hari ini? Ibu lagi nemenin cucunya di aula. Oh, ikut juga? Ikut ke sini. Pak Roni usia berapa Pak? Saya usia 33 tahun. 33 tahun. Nah, ibu ngajak ke sini kapan? Sebenarnya sih awal kesini ibu dengan teman-temannya ibu, terus ngajak istri, dan istri meyakinkan ke saya lewat ya YouTube-nya gitu. Saya nonton di YouTube aja, jadi selama ini di YouTube dulu. Oh ya, nyimak di YouTube. Betul. Kebetulan ada waktu dan kesempatan dikasih, hari ini diajakin ibu mau ke Bogor. Perdana ke sini. Benar Bang. Oke. Nah, selain tadi tuh ya, ada lagi nggak yang terkabul? Seingat-ingatnya?
baru itu sih hajat yang diminta istri juga untuk lunas rumah dulu sih Bang. Oh, nah nanti kan bakal sholat tahajud berjamaah ya bersama anak yatim kan, Baik, Bang. gitu. Kalau emang itu menjadi hajat utama Bapak ya, sebisa mungkin Bapak mintanya sama Allah ya, nanti Siap, anak Bang. yatim yang mengaminkan. Siap. Rumah lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, Amin, amin. ya kan? Penghasilan 10 miliar. Amin, amin. Jadi rumah lunas, duit banyak, ya enggak? Amin, 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 amin. Gitu, Ya, oke. terima kasih, Sip, Bang. tepuk tangan dulu buat Pak Roni dari Serang. Serang apa Serang? Serang, diserang ya. Tuh, Bapak Ibu, bisa-bisanya pengen bayar, bayar dulu dah sebulan 2 bulan. Begitu pengen bayar ditolak. Ini sudah terbayar ini. Nah, kita pengen bayar pusing ya kan? Gitu. Nah, ada lagi nggak Bapak Ibu yang utang lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset? Keseringan gini ya, keseringan nih, beberapa kali kejadian ya, tamu-tamu RDAY punya utang perorangan. Biasalah bisnis ya kan. Ada yang ratusan juta, miliaran, belasan, bahkan puluhan miliar. Jalan lancar naik. Lupa sama Allah, nyungsep, dar, minus ya kan, utang. Otomatis si teman ini lapor ke polisi, suruh balikin uangnya. Ujung-ujungnya apa? Diikhlaskan, bahkan dimodalin lagi. Nah, kemarin tuh sempat ada salah satu tamu RDAY, dia cerita punya utang 23 M. Ada salah satu orang itu ke 10 titik. Tuh bayangin Pak, bisa punya utang 23 M, tapi ke orang-orang semua. Nggak ada yang ke bank, tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa. Nah, ada salah satu yang dia bilang katanya sudah diikhlasin, bahkan mau dimodalin lagi biar bangkit lagi. Tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah bikin takjub Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, coba malam hari ini nih ya, biar semua tamu-tamu RDAY pada cepet terkabul, ya. Ada nggak dari sekian banyak nih 475.000 nih yang hadir ya? Coba ada nggak yang hajatnya terkabul tapi yang aduhai gitu, yang mantep banget? Jangan colak-colek, jangan yang standar lah, ada nggak yang hajatnya terkabulnya mantap? Ibu, coba Kang Nur agak didengerin dulu nih, si ibu apa yang terkabul? Yang agak ekstrim dikit, ibu kayaknya sering kesini ya Bu ya? Iya. Oh iya langganan ini, sering testimoni nih. Kesini lagi. Baru kesini lagi, terakhir kapan Bu? Berdiri dong. Berdiri Bu. Ini aja. Hah? Ini aja. Gitu aja? Gitu aja? Ya udah saya ikut ibu dah ya kan. Ibu siapa namanya Bu? Bu Umi dari Indramayu. Bu Umi. Iya. Bu sini dah maju dah Bu biar kelihatan Bu. Ini penonton YouTube. Udah lama grogi lagi, Pak. Grogi lagi? Nggak usah, biarin sini Bu. Biar kabul lagi. Ini langganan terkabul Bapak Ibu. Banyak banget. Hah? Banyak banget. Nggak apa-apa, ini dikasih waktu sama Pak Haji sampai jam 3. Tenang. Seberapa banyak sih emang Bu? Coba Bu Umi. Bu Umi dari Indramayu ya? Iya. Oke. Yang bawa mangga tadi bukan? Bawa mangga enggak? Oh, belum panen. Oh, belum panen. Ya udah, oke. Bu. Baru-baru apa yang terkabul? Baru Deketin mic-nya, deketin. Iya, lupa. Iya, lupa. Kemarin tuh Mas Regi aku ada nggak punya uang, bisa. Saya sering nyimpen uang bibit di Memet. Saya juga aneh. Ibu nyimpen uang bibit di Memet. lama mau nggak dengar tidur kata-kata ini. disimpan. Hah? Kalau mau tidur disimpan di Memet. Kalau mau tidur simpen di Memet. Cair 10 miliar 10 juta. cair 10 juta. Terus Itu gimana ceritanya? Siapa yang ngasih 10 juta? pan saya tuh dari kasih Pak Haji privat gratis. Kapan? Pak. Bu siapa sih? Mbak siapa? Ke bulan Juli tuh. Duh, siapa sih itu? Mas siapa yang Mas siapa ya? Masya Allah. Bang
Kaya raya tuh yang bawa. Mas Abi. Nah, saya kan ikut privat ke situ gratis dari Pak Haji. Di mana? Di yang lantai 3 tuh. Di Siti apa ya? Hah? Sentul. Sentul. Sama Mas Regi kan saya. Hah? Yang baju merah itu saya. Ada di YouTube nah. Saya gratis dari Enggak, Pak Haji. di RDAY apa di luar RDAY? Di itu di mall itu di lantai 3 Di mall lantai 3. bukan di mall apa sih? Nah, di Sentul itu. Di Sentul. Yang di Sentul. Meong. Hah? Suara udah lama. Oh. Lagi ulang tahun Enggak Mbak. kok ada saya ada di YouTube. Iya. Lihat aja. Hah? Ulang tahun Lisa Nah, itu. Hah? Saya. di Aparklip. Emang ada dia datang apa tuh? Iya nih. Jadul ini datang emang. Saya bonus dari Pak Haji. Bonus. Iya. Ibu-ibu jadul ini mau Iya, dibonusin. bonus. Dikasih uang bibit, kasih centong. Bentar, Alhamdulillah. Bentar saya. kok bisa Pak Haji kayak gitu? Ibu Ya ngepit foto tajud Pak. banget sih. Ibu ngepit foto Pak Haji ya? Masya Allah enggak loh. Ini punya ibu bukan? Demi Allah, demi Rasul aku cuman nyempitnya cuman nulis doang. Hah? Nulis doang, nggak pernah sampai kayak gini. Aku kasihan. Kemarin juga saya 2 hari Pak Haji mau sembuh, saya doain sama ngomong. Bu, Saya- bentar. Ini ada foto Pak Haji, ada tamu yang ngempit. Sama ya, demi Allah, demi Rasul sampai. Enggak, isinya pengen privat gratis itu. Saya mah nggak pernah. Jadi nggak kayak gitu. Saya mah tulis aja, Bu. Pengen tulis gratis terus. Saya baca saya kalam. belum ngetes cium-cium nih. Ini baunya kayak gimana kira-kira ya? Saya mah demi Allah nih. Enggak, maksudnya beneran dikempit nggak? Kan bau. bukan kayak gini. Saya mah tulis. Kalau bau basreng berarti Tulis bener. saya sini pasti saya diajak gratis Pak Haji Dwi Susanto kayak gitu aja. Demi Allah, demi Rasul saya mah nggak pernah. Ini bau basreng apa bau terasi kira-kira Bu? Coba tes dulu Bu. Saya juga kasihan ke Pak Haji nggak Ini mau. ada tamu. Ini ketemu di toilet, ya. Ketemu di toilet. Itu teganya. Kalau saya doain kemarin juga mau Lebaran Pak Haji 2 hari mau sembuh tuh saya ngucap terus. Enggak, besok-besok gini Kang Nur, ya. Sebelum masuk aula, kita Periksa cek dulu. dulu. Yang ngecek kita yang ngecek langsung, ya. Jangan orang lain ntar takutnya disogok. Kalau saya mah nggak pernah kayak gitu. Demi Allah, demi Rasul. Jadi Bapak Ibu tolong ya. Kasihan. Tolong. Saya guru saya biar Tolong sehat ya. Bukan apa-apa, takutnya Pak Hajinya mabok. Iya, sakit nantinya kasihan banget. Iya, pusing palanya puyeng Jadi gitu. kalau ibu kalau pengen gitu nyata tulis aja. Ini beneran ini Tulis, ini jangan ada fotonya jangan. ketemu di apa namanya. Tapi jangan juga lah, jangan diajarin yang untuk aneh-aneh. Tapi kan saya kan belum punya uang, tapi gimana? Iya, tapi jangan Pak Haji. Ini bapak-bapak banyak nih. Ini bapak-bapak aja ditulis, dikempit nggak apa-apa. Saya juga coba-coba baru berangkat lihat ini. Kok Pak Haji nyuruh kayak gitu? Coba aja saya dari itu rumah baca Alhamdulillah 99 terus Bu, bentar Bu, bentar. Ini apa ini Bu? Warna ini ungu. Bu. jimat loh. Pak, saya perhatiin kok ada renda-rendanya. Jimat, Mas Regi ini. Bisa lagi dicopot baru- nggak? Boleh silakan. Wow, Pak, Nggak copot, apa-apa. copot nggak Pak? Kalau 1 miliar, boleh cepet. 1 miliar colek. Dicopot. 1 miliar? 1 miliar buka. Nih bapak ini mau nih. Emang nih murid sejati ya. Ini Pak, semplak, dijadiin ciput. Bentar, ada nggak ibu-ibu yang pakai? Nggak ada. Ya, pantas nggak kobul. Ini nih. Nih Bu, CD Bu, CD. pan gurunya Pak Haji. Wah. Gurunya nggak waras. Nggak. kan mudah. Ini di dalam ada nggak di dalam tas nih? Nggak Pak. Ini mah nggak ada. Oh nggak bawa. Tapi ini nggak pakai. Ah? Pakai ini doang. Hampir aja. Oh. Biar kabul. Biar kabul. Iya. Tapi alhamdulillah kabul semua. Nah, itu yang tadi itu Ibu apa uang masuk 10 JT. Dari mana itu datangnya, Bu? Ya gadean sawah gitu namanya. Gadein sawah. Laku.
Ada yang mau. Ada yang mau. Sawahnya memang kalau kenapa digade? Kenapa nggak dijual? Bukan gadein apa tambah gadean. Soalnya susah kak saya tuh. Oh. Susah kalau mau digadein. Nah, kalau saya boleh tahu, ibu kesini yang keberapa kali sekarang nih? Udah berapa kali sih nggak hitung ya? Hah? Nggak inget. Ibu kesini pertama kali Sama kapan? teteh sekarang. Hah? Udah berapa kali teh? Bu, Sama Bu, Bapak. mohon maaf Bu, ngobrolnya di atas genteng bisa nggak Bu? Di atas genteng Sama aja Bu. bapak berdua. Nggak, Ibu pertama kali kesini kapan? Ya sebelum Pak Haji sakit yang dulu. Tahun lalu? 2 tahun lalu? 3 tahun lalu? Pokoknya Mbak Lisa belum lama meraktekin. Oke. Nah, jadi akhirnya waktu itu Ibu pernah berhasil ikut privat tuh. Privat gratis 10 juta. Wow, luar biasa. Takjub dia Pak Haji. Soalnya saya bisa tunduk sama suami. Ibu Iya. bisa tunduk sama Sama suami. suami. Saya- Emang tadinya Ibu Saya jadi panggalaknya suami. Masa? Pangterakannya suami. berarti suami Ibu susis. Tahu nggak Pak, Bu, susis? Emang saya ngaku sendiri sekarang. Hah? Saya yang sekarang tobat. Suami sieun istri, ya. Kalau Saya- kata anak gaul, susu tai. Sekarang Suami takut takut banget. istri. Sekarang takut banget sama suami. Takut. Ibu, Iya. tadinya suami dilawan-lawan, Kalau nama apa langsung di bawah ketiak suami. Papa, come here. Oh. Papa, nenen. Nggak gitu. Sekarang nawarin. Sekarang, Iya. tadinya. Dulu mah kalau pengen pintu kunci saya. Hah? Aku bapak tendang. Benar. Suami demi Allah. pengen nenen, Iya, pintu dikunci. Saya nggak mau. Nggak didobrak sama suami. Buku didobrak. Didobrak, Rusak sampai rusak. sampai rusak. Iya, makanya Pak Haji takjub sama saya. Sekarang saya bisa. Berarti nawarin. dulu sejenis mak lampir. Sekarang jadi putri manja. Wow. Buku suami saya juga sekarang mah, masya Allah, kenapa loh Pak Bu, Haji pinter banget. untungnya nih ya, malam hari ini di aula nih yang hadir nih nggak ada yang kayak ibu. Iya, bener. Alhamdulillah. Iya, Ibu buat mah- contoh ibu-ibu jangan kayak saya. Enggak, ibu-ibu mah udah pada ini Bu ya, pada nurut sama suami Iya. Bu ya. Tuh, iya katanya. Nggak tahu muka mah. Selalu tapi ini ngasih mah- nenen duluan kan Bu ya? Tuh, iya katanya. Alhamdulillah. Jadi untungnya udah waras. Iya. Kalau belum waras, Pak Haji kan punya buaya tuh. Lempar aja kandang buaya. Ya. Dia juga sering mau kabur, ya silahkan kabur. Tadinya. Nggak Sekarang takut. kalau mau kabur coba-coba nih, gitu ya. Sini nenen dulu. Sekarang nawarin terus Pak. Setiap malam. Malam tuh. Wah. Alhamdulillah. Bu, tadinya kan ibu ngaku sendiri nih Iya. bahwa istri garang ya kan. Garang. Suami di bawah ketiak istri. Bersyukur nggak ibu jadi ketemu RDAY sekarang? Alhamdulillah banget Allah. Mujizat banget aku. Berarti ibu tadinya juara 1 ya, sifat Juara 18 satu ya. lain juara satu lagi juara. Sifat 18 ya Bu ya. Ada yang semua di saya. Oh. Sempet nggak Ke suami anak buah, ke anak, ke pokoknya mah semuanya. sempet nggak suami menyesal? Tahu gitu gua gak nikah sama lu. Apa nggak sempet nggak suami bisa nggak lu gua tuker tambah gitu? Ya nggak tahu itu. Hah? Sekarang ya makin manja ke saya. Makin manja. Ini ikut nggak suami? Enggak. Kenapa nggak ikut? Sibuk. Sibuk. Lagi banyak kerjaan usianya. Oh. Orderan banyak. Bukan sibuk ngelonin janda sebelah. Bu, apalagi yang paling aduhai. Ibu kesini kan udah lama. Ibu Ya. udah pernah ikut privat belum sama Pak Haji? Bukan yang gratisan tadi tuh, yang Belum. sebelum-sebelumnya. Belum, tapi aku transfer terus. Sedekah. Ya, sedekah yang 1 juta. Subuh, Jumat Barokah. Jumat Barokah. Heeh. Terus kalau itu 100. Subuh, Nggak Bu. diem-diem sama suami. Subuh nggak pernah bolong. Enggak, sering sih kalau kapan itu saya ingetnya aja Kabu Ai saya. Enggak tiap hari tapi Sedekah? 300 ya. Sedekah subuh nggak tiap hari. Enggak tiap hari. Jadi Oh. kalau saya ada uang dapat berapa masukin aja 300. Oh. Terus kayak ada lagi ya kata bapak tuh dikasih berapa itu teh 3 juta Pak. Kok 3 juta 3 hari udah habis ya. Banyak uang dah Pak. Apa masukin ke sini 1 juta gitu. Berarti ibu sedekah bolong-bolong, hajat berarti nggak gede-gede banget ya? Hajatnya gede saya. Hah? Gede. Kenapa bolong-bolong kalau gede?
Hah? Ya tapi alhamdulillah serada sedikit-sedikit udah. Bu, kalau hajat gede jangan bolong-bolong. Tapi tahajud mah alhamdulillah Nggak bolong? nggak bolong. Hah? Baca Quran udah berapa juz? Sekarang mau lagi Lagi kendor. Iya. Hajat gede. Hajat gede. Aduh, ini nih Habis ya. lebaran Mas Regi nggak Hah? loyo terus ngantuk. Hah? Habis lebaran loyo terus. Ya berarti Allahnya udah tahu. Malaikat katanya lagi loyo, ya udah tenang aja Allah. Kita pilih yang lagi kenceng. Ya udah si ibu jadul berarti skip dulu aja. Malaikat mantau bu, mana yang kenceng? Nih dia kenceng tiap malam gak pernah tidur Allah. Benar? Iya benar. Benar. Gas, kabulin, ya Mulai kan? baru kemarin gas terus. Apa? Gas terus sekarang mah. Benar. Benar. Video call tiap malam ya. Oke siap. Live TikTok oke? Bu, Pak, ya, Pak Bu ya. Kalau hajat gede ibadahnya juga harus kenceng. Malaikat ngeliatin terus tiap malam. Ya, tidur pengen 10 M. Dar. Nah, ini nih. Rajin baca Quran. 8 juz. Tadinya boro-boro. Nggak kuat 8 juz Mas. Hah? Nggak kuat. Ibu baru sanggup berapa juz? Ya bertahap dong. 4 juz. 2 Sekarang juz. berapa juz? Udah berapa? Bos 24 juz. Enggak, maksudnya tiap malam. Tiap Ibu malam sanggup berapa 3 juz? juz. 3 juz. Barusan sekarang mah Ya, baru jalan 3 lagi. juz mah berarti cair 3 juta lah tiap bulan ya. Tanggal mau lebaran 16 juta. Terus kemarin 10 juta. Heeh. Terus Pak alhamdulillah sih lah. Nggak, Nah, kalau gitu alhamdulillah. pinjam dulu lah 100 biar satu rahmi nggak putus. Nah, Bersyukur aja Mas Regi lagi. Bapak Ibu ya, pokoknya kalau hajat gede, ibadahnya juga harus gede alias ekstrim. Ya, sedekahnya juga harus gede alias ekstrim. Tapi kalau hajatnya imut-imut, nggak usah ekstrim-ekstrim, mau ngapain? Orang hajatnya recehan kok, ya kan? Kemarin juga Mas Regi kata BRI gini, Kata siapa? Bang BRI ngomong kayak gini. Ibu Umi ini nutupin yang ini aja, yang 8 juta yang itu biarin aja. Nanti Umi kapan aja uang ada. Gitu ngomong. Kata Bang. Iya. Tadinya. Kan bang tuh 2, saya ngizin punya anak punya saya. Oh. Yang 8 juta tuh udah nutupin yang Bu Umi aja, yang itu nanti aja Ibu Umi punya uang katanya gitu. Alhamdulillah. Ibu ngutang sampai 2, Dua. pakai nama ibu sama nama anak. Iya. Buat beli sawah. Beli sawah. Iya. Wow. Luar biasa. Bu, coba nih Bu, kasih paham nih tamu-tamu yang biar cepet ketularan kayak Ibu. Ibu kan rajin terkabul kan, sampai kesini aja udah banyak bener ya. Banyak bisa Mas. Nih, demi Allah demi Mas, aku ketuncep peso. Di mana kaki? Kaki diituin aja sama tangan tuh giniin. Baca alhamdulillah 9 kali. Diludahin nggak? Diginiin aja tuh nggak ada Diludahin enggak? enggak kayak gini doang. Nah, langsung gini. Enggak colek-colek? Diomongin aja gini. Enggak colek-colek? Oh iya dia colek. Eh. Iya bener, baru inget. Soalnya udah lama. Udah lama? Bu. Terus itu lagi hujan Mas. Di itu aja, ditiup aja, langsung itu Mas. Aku lagi pulang dari Jawa. Kan Lagi mau- hujan, Ibu tiup hujannya? Iya. Wih, sakti juga Ibu ya. Alhamdulillah itu. Stop langsung. Iya. Gimana cara niupnya? Gimana cara niupnya? Baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, 9 kali alhamdulillah. atas Atas izin ridho. ridhomu subhanahu wa ta'ala. Terus? Atas karunia anak yatim kandang empe pimpin Bapak Haji Dwi Suwanto bin Suwondo. Allah izinkan, Allah ridhoi. Tiup 3 kali. Iya. Alhamdulillah. Iya. Stop. Stop. Wih, mantap ya. Jadi kalau Kok aneh saya juga Mas Regi. Aneh. ya mungkin karena keyakinan ibu ya, ditambah saat itu memang hujannya emang lagi pengen stop Iya. ya kan. Kan Gitu. lagi musim hujan. Jalan Kalau ibu pengen pembuktian emang real bisa begitu terus, setiap hujan ibu tiup-tiupin tuh. janganlah biarin orang pada mau panen gimana nanti. Oh iya benar. Kasihan. Iya, Itu mah keperluan saya sendiri. Iya, Rajin. betul, Biar betul. jalan sampai. Tapi yang ibu mah nggak hujan, orang tetap hujan Bu. kayaknya Biasanya begitu. ditiupin ke wetan ke situ. Iya. Oke dah Bu Umi, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Umi dari Indramayu. Woi, mantap. Nih, saya mau tanya nih, dari sekian Bapak Ibu yang hadir juga penonton YouTube.
Pada apal nggak ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada apal nggak? Yang belum hafal coba angkat tangan. Nggak ada. Bapak? Bapak belum hafal? Bapak baru datang sini. Oh, intinya Pak, kayaknya Bapak belum menyimak YouTube ya Pak? Oh, oke ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen melakukan apapun yang sifatnya mempraktekkan ilmu RDAY, ya, baik ilmu kearifan lokal dan lain sebagainya, gitu. Pengen baca Quran, sebelum baca Quran selalu ya lafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali ya, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah ya, yakin sih, yakinnya pasti ucap tuh. Yang pengen baca Quran biar gak ngantuk, ya kan? Yang pengen mandi pandan, yakin pasti semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, energi negatif yang ada di badan saya, penyakit yang ada di badan saya keluar atas kemauan sendiri. Ya, itu bagi yang pengen mandi, bagi yang pengen nyolek mau ketemu orang atau lagi ngeremes pengen ketemu orang. Ya, yakin pasti orang yang mau saya temuin si Pak siapa, ya kan? Manut, nurut, katut, deal ngasih modal 10 miliar pasti, ya kan? Jadi begitu Pak, semua dilakukan ya, kita hanya mintanya sama Allah, nggak ada lain. Makanya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ridho Allah yang membuat kita terkabul. Kalau Allahnya nggak ridho, boro-boro nih Bapak Ibu pada nyampe ke sini, ya kan? Ada aja halangannya. Uang ada, badan sehat, waktunya sibuk nggak udah-udah, kayak si paling penting aja, ya. Udah kayak presiden, sibuknya ngalang-ngalain presiden malah. Uang ada, waktu ada, badannya sakit. Badan sehat, waktu ada, ininya kagak ada. Ujung-ujungnya apa? Ah bodo amat dah, gue bela-belain ngutang dah, ya kan. Dapat enggak dah. Dilalahnya cair. Berangkatlah ke RDAY. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada. Ke RDAY hasil ngutang? Nggak apa-apa, kata Pak Haji ngutang aja terus lagi cair. Ntar Allah yang bayarin. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, ada lagi nggak yang mau testimoni nih hajat terkabul yang agak mantap dikit lah ya? Ada nggak Bapak Ibu? Ngomong-ngomong bentar, jangan testimoni dulu Pak Nur, kita razia dulu. Yang malam hari ini yang hadir, yang udah subscribe YouTube-nya RDAY dapat centong ya. Om Uje nanti kalau misalkan bagi centong cek dulu HP-nya. Kalau belum subrek, kebanyakan Pak Haji, kenapa hajat saya lemot Pak Haji? Saya udah begini, udah begitu, udah begini, udah begitu, udah begitu, begini. Nggak taunya nonton YouTube, praktekin, di subscribe aja enggak. Tombol langganannya tuh dipencet yang warna merah gratis Bapak Ibu ya. Di subscribe dulu Pak Bu. Ini pengen praktekin ilmu RDAY. Komen, boleh nggak kalau saya praktekin dulu tanpa harus ke sana? Boleh kok. Tapi nggak di subscribe. Pak Bu, Bapak Ibu nih datang ke sini nih ya, bisa datang ke sini. Kan awalnya tahu dari YouTube ya, hampir rata-rata ya. Itu Bapak Ibu, tamu-tamu yang sebelum-sebelumnya pada subscribe.
Semakin pada subscribe, semakin meluas YouTube-nya RDAY, diketahui banyak orang. Hingga muncullah di HP Bapak Ibu. Kalau TikTok berarti di-follow. Kalau Instagram di-follow. Kalau Facebook diikuti, maksudnya diikuti gitu. Nah, jadi hampir rata-rata pengen terkabul tapi YouTube-nya RDAY nggak di-subscribe. Subscribe-nya malah YouTube-nya nggak tahu tuh, nama akunnya banyak bener ya. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Coba Bu. Mana udah Pak Nur? Mana? Mana? Dari tadi. Barusan di-subscribe. Ini Bu, nih tombol yang warna hitam ini. Bukan salah. Ini Bu nih. Nyalain loncengnya Bu. Itu bukan yang Japa, salah Bu. Japa mah akun siapa itu? Akun siluman. Nah, ini nih di-subscribe. Notifikasinya dinyalain Pak. Jadi kalau ada live streaming Pak Haji, Bapak Ibu tahu gitu. Ganggu Mas Regi ya. Sampai kobul baru nanti gak usah di-subscribe lagi. Ya, Bapak Ibu. Jadi nih, tombol ini notifikasinya dinyalain nih, tek ya kan. Nanti kalau udah terkabul, udah nggak usah subscribe lagi. Ntar kan nyungsep lagi tuh, ya kan? Baru subscribe lagi. Bu, Pak, mumpung Pak Haji lagi baik-baiknya, nggak pernahnya kan privat live streaming. Tuh, kesempatan tuh Bapak Ibu biar penasaran. Itu kalau privat ngapain aja sih yang dibahas, yang diobrolin. Dari H-3 lebaran, ya, H-3 lebaran, privat live streaming terus. Tuh, Bapak Ibu jadi tahu tuh. Pak Haji ketika privat seperti itulah. Nggak ada tuh yang namanya humor-humor, guyon-guyon. Kontol ya kan? Nggak ada tuh. Serius banget. Mendetail, mendasar, ya kan? Tuh, masa Bapak Ibu pada nggak mau privat sih? Pengen privat, tapi duitnya mana? Pak, tenang. Hampir rata-rata tamu RDAY ya, sebagian nih, ada yang privat, ya, dapat kemudahan. Contoh, tadi malam ada yang nonton testimoni nggak? Bapak dari Jawa Tengah, dia pengen privat tapi nggak gablek duit. Datang udah di RDAY, dia WA saudaranya, saya sudah nyampe nih di RDAY, alhamdulillah. Kamu privat nggak punya uang. Ya udah saya daftarin, ikut privat yang 2 juta aja ya. Tuh, alhamdulillah Pak, ya. Walaupun baru ikut yang 2 juta nggak masalah. Ada juga nenek-nenek tinggal di mana ya waktu itu ya? Dia bisa privat gara-gara apa Pak? Kebanjiran, betul. Ya, banjir membawa berkah. Jadi Bapak Ibu pasti ada rezekinya, pasti bisa privat. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, dulu nih saya cerita pengalaman pribadi saya ya. Dulu nggak ada istilah privat Pak, karena tamunya dikit. Tapi dulu yang datang ke RDAY udah pada paham kalau misalkan mau ke RDAY itu kita harus bersedekah yang gede untuk hajat, ya. Jadi Bapak Ibu, dulu ya 2015, alhamdulillah saya bisa kok privat sedekah, sedekah 10 juta. Konsultasi biasa aja, sekarang aja disebutnya privat biar keren ya kan. Dulu mah nggak ada bahasa privat. Ketemu Pak Haji, ya intinya sedekahnya edan untuk hajat. Pak Haji saya pengen naik pangkat, naik jabatan. Ya udah bos, sedekahnya sekian. Siap Pak Haji, jeder. Pak Haji saya punya utang 2 miliar. Ya udah bos, sedekahnya sekian, jeder. Pak Haji saya pengen hamil Pak Haji. Istri saya udah 8 tahun nggak hamil-hamil. Ya udah bos, sedekahnya sekian, jeder. Gitu Pak konsepnya dulu ya. Nah, saya nggak gablek duit, nggak punya duit. Pak Haji nembak suruh sedekah 10 juta. Saat itu saya belum punya. Nego Pak. Ya udah bos,
10% dari 10 juta, sejuta. Gak ada. Ya udah bos, 10% dari sejuta. Itu saya punya Pak Haji. Mulai dulu aja dari 100.000. Padahal itu duit selembar-selembarnya yang saya punya Pak saat itu. Dan alhamdulillah gak lama kemudian datang uang 1 juta. Kok bisa Mas Regi dari mana? Nah, ya kan? Saya jual mobil, bukan mobil saya sih, mobil orang. Saya bantu jual di online. Laku di tangan saya, dapat komisi 1 juta. Ibarat berjudi Pak, all in, sedekahin lagi, ya. Jadi kadang kita dapat komisi, pengen hajat gede, ya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, ya balik kanan. Udah Pak, dapat duit dari mana? Lempar dulu buat sedekah Pak, mancing, umpan, ya. Dan betul Pak, nggak lama kemudian yang terjadi apa? Dari 1 juta Allah kali 10, dapat 10 juta. Kok bisa? Gimana Mas? Kok bisa seperti itu? Nah kan penasaran pasti kan. Nah jadi waktu itu hajat saya pengen nikah Pak. Nggak aneh-aneh sih, saya mah hajatnya nggak aneh-aneh Pak. Cuman pengen nikah, butuh duit, ya kan. Dikala saya pengen nikah, Pak Haji malah suruh sedekah. Saya nikah nggak gede Pak waktu itu Pak, cuma butuh duit cepet 100 juta. Nikahnya karena pengen nikah sederhana, nggak mau mewah-mewah. Bukannya nggak mau, nggak punya duit, ya kan? Ujung-ujungnya dari 1 juta yang saya lempar, saya sedekahin, calon istri dulu, masih calon istri. Dia main arisan di kantor Pak, 1 bulan 1 juta, ada 10 nama. Keluar namanya Pak, 10 juta kan? Saya mau sedekahin ke sini. Tapi sebelum saya mau sedekahin, saya konsultasi dulu, ngobrol sama ibu saya. Kata ibu saya, kalau bisa jangan semua. Tuh Pak, ujiannya orang tua. Dikala kita ada hajat, kita pengen lempar semuanya demi Allah, persembahan untuk Allah, untuk hajat kita biar cepat terkabul. Orang tua, bilanglah ke Pak Haji, kalau bisa jangan semua, minimal kan bisa 1 juta buat ini, 1 juta buat ini, 1 juta buat ini. Dilawan dosa kualat, nggak dilawan tapi kita ada hajat. Untung ibu saya udah KRDAY Pak, udah kenal sama Pak Haji, udah tahu gitu. Saya bilang sama Pak Haji, saya udah ada uang 10 juta nih ya, berdua nih, hasil daripada dapat arisan. Kita mau sedekain semua, tapi mama saya berat Pak Haji. Nah kata Pak Haji gini Pak, Bu, Mah, kata Pak Haji, ini uang bukan buat Pak Haji, bukan buat siapa-siapa, tapi ini persembahan buat Allah untuk hajat Regi, biar Allahnya takjub, Allah ijabah cepet, karena ini hajatnya nih maksa. Udah nentuin tanggal Pak, Bu, pokoknya tanggal 7 bulan 3 saya nggak mau tahu nikah. Ini posisi Februari, berarti kan nggak ada sebulan. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Alhamdulillah saya kasih pengertian ke ibu saya. Kata mama saya, ya udahlah kalau kata Pak Haji gitu, legowo dia, ikhlas, ya kan. Udah tuh saya sedekain tuh 10 juta, ya kan. Harapannya apa Bapak Ibu? Cair dong 100 juta. Dan alhamdulillah kagak kelihatan. Tapi Allah punya 1001 macam cara ya mengabulkan apa keinginan kita. Dan yang namanya rezeki pernikahan Pak, bener loh. Itu saya nikah kalau dihitung-hitung ya Pak ya, kalau dihitung-hitung total ya, mulai dari tiket mertua dan lain sebagainya, beli mas kawin, sampai saya nikah di Masjid Albina Pak, di Senayan waktu itu, sederhana aja, nggak ada mewah-mewahan. Tapi kalau dihitung-hitung total kurang lebih adalah sekitar 100 juta ya. Kok bisa itu Pak, kalau Allah udah berkehendak? Karena Pak Haji sempat bilang begini, Pak Haji gimana ya? Kan saya curhat nih, mikir, Pak Haji gimana ya? Udah sedekah kok, belum ada tanda-tanda nih. Bos, bisa nggak lo nggak usah mikir? Lo minta sama Allah, habis minta, berdoa sama Allah, habis berdoa lo tidur. Nah, disuruh tidur Pak, biar gak mikir, dari mana uangnya? Jadi, pasti tanggal 7 bulan 3, nikah, amin, dah tidur. Kalau kita habis berdoa nggak tidur Pak, mikir gak udah, aduh udah sedekah, aduh tanggal udah jalan terus, waktu jalan terus.
Tapi setelah saya nggak usah mikir, karena Pak Haji bilang begini, bos udah berapa lama Riado di sini? Sekian bulan Pak Haji. Digaji nggak? Nggak Pak Haji. Tenang bos, bos aja nggak digaji sama Allah ya. Ntar Allah yang beresin semua, yang ngegaji lo, yang ngebayar lo ya. Oke deh Pak Haji. Ya udah Pak, di situ saya selalu ngencengin aja udah ibadah ekstrimnya kenceng ya kan. Oh pokoknya malam jadi siang, siang tetap siang. Bener loh, tanggal 7 bulan 3 nggak meleset nikah Pak. Kebayang tuh kalau Allahnya nggak ridho Pak, ya kan? Bisa aja dong. Hari H ada aja hambatannya. Nah, terus beres dong nikah ya kan? Alhamdulillah nih, udah halal nih, sah ya. Mau tahu nggak Bu? Siapa perempuannya? Tamu RDAY juga Pak. Bener. Jadi si istri saya ini pasien rawat jalan, saya pasien rawat inap. Bener, ada Pak beberapa diantaranya tuh ketemu di RDAY akhirnya nikah. Tapi ada yang nikah bercanda-bercanda, cuman cek ombak doang, nggak cocok, pisah. Kalau saya kan bujang ketemu gadis, ya, gitu. Ada juga yang duda ketemu janda, nikah langgeng, alhamdulillah ada, ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, apapun hajatnya nggak usah khawatir. Kita ini semua sudah berada di tempat yang tepat. Intinya Bapak Ibu ikutin arahan Pak Haji, ibadah mainin, ada duit sedekah, 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 hajar terus Pak. Mulai dari cepek, 2P, cetiau, 2 tiau ya kan. Naik terus Pak. Mau nggak kayak tamu yang sering disebut-sebut Pak Haji? Siapa tuh? Haji Roni, Mas Abi. Pak, Mas Abi itu ya, dia benar-benar kaya raya tajir melintir Pak. Ya, itu yang namanya kaya memang benar gitu, emang ada gitu, nyata. Siapa sih yang nggak mau kayak dia, ya kan? Tapi kan rata-rata kita pada nggak mantesin gitu. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu ikutin aja, karena gurunya sama Pak, sama-sama satu guru satu ilmu nih, gitu. Cuman emang Mas Abi dia mainnya, istrinya pun mengakui bahwa suami saya itu untuk urusan sedekah ekstrim nggak mikir dia, gas. Istrinya masih agak-agak nahan, tapi istrinya fokusnya ke ibadah ekstrim. Suaminya kencengnya di sedekah ekstrim, imbang tuh. Coba kalau misalkan Bapak Ibu dua-duanya, ayo mah sama-sama kita kencengin dulu yuk, ya kan, demi hajat yang ini. Sama-sama kita ibadah ekstrim, sama-sama kita sedekah ekstrim. Nanti kalau udah kabul, kita kabur ya kan. Nah, ya. Habis itu nyungsep lagi dah. Jangan Pak, jangan Bu ya. Mas Abi, Mbak Lisa, alhamdulillah kabul lagi, cair lagi, kabul terus, cair terus. Karena dia ngiket dirinya di RDAY. Dengan cara apa? Udah kabul, bawa anak yatim tiap hari ke rumahnya. Ngaji di rumahnya, 100 anak yatim. Malam Jumat nih, di rumahnya tahajudan Pak. Berapa yatim Pak Nur? 50 anak yatim, tahajudan di rumahnya Mas Abi. Rumahnya kan gede bener tuh, kaya raya. Ya, luar biasa Pak. Mau nggak kayak gitu? Nggak mau. Bener. Berani nggak ibadahnya kenceng, sedekahnya kenceng? Berani. Pulang dari sini, buset dah, makan aja susah, sedekah lagi. Nah, itu mah bukan murid Pak Haji yang ngomong-ngomong kayak gitu. Yang ngucapnya boro-boro mau sedekah, makan aja susah. Itu mah murid ini doang, murid figuran, ya, KW, nggak ori. Tapi murid yang ori, paksain Pak, Bu, ya. Karena memang kalau Bapak Ibu semakin memahami, coba deh tonton deh pas lagi privat. Live streaming privat itu kan ceritanya luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Haji, tadinya saya punya ini, punya itu, sekarang begini Pak Haji. Yes, kata Pak Haji. Ngenes Pak, digituin Pak.
Itu kan doa saya bos, biar bos nyungsep, ya kan? Dan ucapan itu selalu berulang-ulang, termasuk saya dulu juga pernah tuh digituin Pak Haji. Bos tahu nggak kenapa bos nyungsep? Itu doa gue bos. Hah? Jahat amat nih orang doain jelek. Tapi di balik kata-kata itu doa saya, ya kan? Saya doain, ya kan? Ternyata ada hikmah yang luar biasa Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau Bapak Ibu masih jaya atau udah nyungsep tapi nggak ketemu RDAY? Masih jaya nggak ketemu RDAY wajar. Udah nyungsep nggak ketemu RDAY ada kacau berarti itu, ya. Lagi nyungsep-nyungsepnya ketemu RDAY, datang ke sini maksain ketemu anak yatim. Saya yakin di antara sebanyak Bapak Ibu yang ada di sini yang emang hobi bersedekah, pasti ada yang suka nggak sedekah ke anak yatim. Soalnya saya begitu dulu, ya. Saya mah sedekah, paling ke masjid, ke orang minta-minta, itu bagi saya sedekah. Ke anak yatim saya boro-boro. Padahal anak yatim Pak, Bu, ya. Kalau kita tahu, Bapak coba dah pelajari tentang yatim. Itu di Quran banyak sekali disebut-sebut Pak, ya. Jadi kita punya guru Pak, dahsyat luar biasa Pak. Banyak orang iri sama Pak Haji bisa memuliakan anak yatim. Sementara di luar sana orang-orang levelnya baru menyantuni. Di sini dimuliakan. Dengan Pak Haji tidak memutuskan tali silaturahmi antara ibu dan anaknya, dengan Pak Haji tidak nyuruh mereka untuk sapu-sapu, bersih-bersih, nyuci piring sendiri, itulah cara memuliakan anak yatim. Biasa kan kita kalau datang ke tempat-tempat yatim ya, mereka lagi nyapu, ih rajin sekali. Mereka lagi masak, lagi nyuci baju, lagi jemur-jemur. Ini ya anak yatimnya ya, anak panti, ya kan? Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, tanpa disadari terkesan seolah menjual kesedihan. Kesian ya. Di sini mana ada mereka lari-lari, ketawa hahihi, ya kan? Itu Pak, Bu. Hebatnya guru kita memuliakan anak yatim tanpa dipisah hubungan antara ibu dan anaknya. Kebayangkan kecil-kecil bapak udah nggak ada, emak malah jadi TKW, malah kerja di mana, tinggallah sama nenek, sama bibi, paman dan lain sebagainya. Kesian ya Bapak Ibu ya. Nah makanya di sini Pak Haji konsepnya orang-orang banyak banget iri gitu, pengen meniru. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya, dengan Bapak Ibu udah ke RDAY, jumpa sama anak yatim, nah kesempatan nih kita untuk memuliakan ya. Itu Pak Haji udah nyiapin Pak, kita tinggal pakai doang. Kagak usah Bapak Ibu nyari anak yatim sebanyak itu ke kampung-kampung, capek, nggak ada waktu. Udah disiapin wadahnya, fasilitasnya, tinggal kita ikutin aja apa kata gurunya. Kalau gurunya bilang, bos, kalau ijab nanti nggak usah nyawer-nyawer ya, manut. Ini kagak, masih ada aja ngumpulin 2.000-an, nyebar, ya kan? Gurunya disuruh A, dilanggar, nanti nggak terkabul, nyalahin gurunya. Kok lemot ya saya? Ya lo aja ngelanggar, gue nyuruh apa lo dikerjain. Bukan nggak boleh Bapak Ibu bagi langsung ke anak yatim, boleh, tapi di sini totalnya ada 500 ya. Bagi ke yang ada malam ini 100 orang, sisanya 400 titip ke Ustadz. Pak Ustadz tolong titip ya buat 400 yang nggak kebagian. Ini kagak nyiapin lembaran cuman 10-20, yang tahajud malam Jumat 100. Yang awal pada dapat semua, selebihnya nggak dapat, perebut-perebut. Ngucaplah jelek, ih ibu aku mah nggak dapet, sumpahin nggak kabul. Yes, alhamdulillah ya. Bener Bu, anak kecil tuh kalau hatinya kecil hati, sedih, ih omah kadang-kadang nih, om Regi goceng dong om, goceng daripada
lu gue kasih, yang lain ngelihat nggak gue kasih, mending nggak semua. Ya, kalau mau kasih semua, kecuali ada sendiri di hutan, kasih dah tuh nggak apa-apa ya kan. Ini kasih, diem-diem ya, nggak bisa. Dia ngasih tahu temennya, bapak yang itu, ibu yang itu di kantin, tadi aku dibeliin, kamu kesana deh. Datang dah tuh ya kan, kucuk. Dia mah nggak minta, pura-pura aja. Sayang mau jajan, ambil aja. Balik lagi buat temennya habis itu. Nah, jangan Bu. Pak Haji memang tidak mengajarkan anak-anak yatim RDAY jadi orang minta-minta. Ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, kalau Pak Haji nyuruh jangan nyawer. Udah. Ya, saya udah nuker nih ke Palang nih, 100 lembar nih. Serahin aja ke Ustadz. Nanti Ustadz yang ngatur, yang bagi. Gitu ya. Kesian kalau Bapak Ibu nanti takutnya hajat lemot gara-gara ngelanggar hal yang terkesan sepele. Mas, tapi kan kayaknya gimana gitu kalau nggak ngasih langsung. Saya tetap kok sedekah ke Pak Ustadz, taruh saya sedekah ke sana. Saya juga pengen bagiin langsung. Iya boleh, cuman harus rata yang banyak gitu. Karena di sini nggak sedikit anak yatimnya Bapak Ibu, gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusingin masalah. Ya nggak boleh ya, saya udah saya mau bagi-bagiin langsung nih biar lebih afdol. Tenang Bu, syarat utama hajat terkabul bukan bagiin langsung ke anak yatim. Yang penting Bapak Ibu ikhlas ngelakuin karena Allah Ta'ala, manut nurut atas apa arahan gurunya. Karena ucapan gurunya mustajab ya. Nggak ada guru yang menyesatkan ya, apalagi Pak Haji tamu-tamunya udah banyak sekali yang terkabul ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu tahajud ya, yang udah nukerin uang, udah nggak usah dikasih. Bukan tega ya, demi kebaikan ya, gitu. Kalaupun udah telanjur niat pengen ngasih, titipin aja ke Ustadz udah. Pak Ustadz saya titip ya, nanti biar dibagiin langsung ya, gitu. Maksudnya diatur gitu, diatur. Karena keberlangsungan di sini nggak hanya hari ini doang, nggak hanya hari esok, tapi setiap hari. Alhamdulillah ya. Dan saya masih ingat banget, saya pernah bikin video waktu itu bareng Ustadz Dery Sulaiman ya. Ustadz Dery Sulaiman aja takjub Pak Haji bisa memuliakan anak yatim. Dan doa beliau, saya yakin pasti setiap di daerah di Indonesia ada Haji Dwi lainnya yang bermunculan yang memuliakan anak yatim ya. Jadi dengan konsep dimuliakan, tidak hanya anak yatimnya dicintai, dikasihi, disayangi, disantuni, tapi juga dimuliakan ya. Bahkan saya rasa kayaknya cuma di RDAY deh, anak yatim udah banyak sekali yang pada umroh ya kan. Mungkin ada tempat-tempat lain yang sudah berangkat umroh, tapi kehitung jari. Kalau di RDAY banyak bener. Kok bisa ya Mas Regi anak yatim pada umroh? Itulah Pak, karena mereka rajin tahajud, mereka rajin baca Quran. Tiap malam tuh tahajud di RDAY gak pernah putus Bapak Ibu. Walaupun anak yatimnya digilir ya, tapi kecil-kecil mereka udah dipaksa untuk tahajud. Bonusnya apa? HP-nya gak ada yang jelek. Bahkan ada anak yatim punya iPhone. Bayangin tuh, RDAY doang saya rasa. Anak yatim ke RDAY bawa motor. Anak yatim bisa berangkat umroh gratis. Lah saya belum berangkat. Bapak Ibu, pada mau gak? Makanya rajin tahajud, bangun jam 00, ucap syukur, senyum, baca Quran, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya masih pengen lanjut, tapi bapak-bapak kayaknya udah pada asem ya. Asem nggak Pak? Asem Mas Regi, ya? Apa? Sedikit apa Pak? Hah? Apa tuh Pak?
Apa Pak? Sedikit apa? Saya tertarik dengan apa namanya sedekah ditingkatkan. Insya Allah kalau saya diberi dari Allah akan saya lakukan. Namun tempatnya kemana dan di mana itu aja Pak. Tempatnya di sini. Bukan maksud saya. Artinya apakah langsung ke Pak Hajinya? Apakah ada panitianya? Bapak kalau jauh bisa TM. Kalau dekat ada petugas sedekah tunai langsung. Oh gitu. Gitu. Terus kedua yang testimoni tadi, Yang mana? yang seperti di luar RDA sini Pak. Testimoni Itu apa tuh? caranya gimana Pak? Privat ya maksudnya. Oh, untuk hajat khusus Pak. Kalau Bapak punya hajat ekstrim, Nah. nanti privatnya khusus. Itu ada yang sedekahnya 2 juta. Untuk yang hajatnya imut-imut, ya kan? Ya. Kalau yang 10 juta, hajat besar atau hajat ekstrim, ya. Kalau hajatnya kakap, ya paksain yang 100 juta. Nah, Kalau hajatnya paus, yang Men. kalau paus bunting 9. Nah. Kalau itu ke siapa juga Pak? Oh, nanti Bapak beres acara ini, Bapak ke petugas pusat informasi. Pak, saya mau privat. Itu kan tiap hari Pak, tiap hari ada, alhamdulillah ya. Kemarin kan sempat 2 bulan ya Pak Hajinya nggak ke RDAY, dosennya bolos ke kampus ya. Sekarang udah alhamdulillah Pak. Jadi Bapak nanti bisa konsultasi, terserah hajatnya apa, nanti Pak Haji akan mengarahkan. Ibaratnya gini, Pak Haji saya mau nembak rusa. Oh iya bos, saya tahu. Kalau nembak rusa harus pakai pistol ini, harus pakai peluru yang ini. Biar bidikannya sekali tembak, 2 kali tembak, mentok 3 kali tembak, kena tuh rusa. Privat kurang lebih kayak gitu Pak. Ya, diarahin, dikasih tahu nih, biar sasarannya pas. Kobul cepet. Mau gak Pak? Aja, oke. Ya udah gas Pak, ya kan? Terima kasih. Oke Bapak Ibu, bapak-bapak jangan berdiri dulu, ibu-ibunya duduk manis dulu ya. Kita bagi-bagi centong, tapi syaratnya kalau belum subrek ya. Kalau belum subrek gak dapet ya. Oke. Ibu langsung ke luar ya. Ibu langsung ke masjid ya, sholat tahajud. Belum deng. Yang belum dapat centong silakan. Baris yang rapi ya Bu, baris yang bapak-bapak nanti dulu Pak. Bapak-bapak nanti dulu, biar nggak numpuk.